Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, langsung saja terima kasih untuk para mahasiswa yang telah berkunjung dan menghadiri untuk menyimak penjelasan materi mata kuliah Keuangan Publik Islam pertemuan kelima yaitu tentang eksternalitas dan kebijakan publik dalam Islam. Jadi dalam pertemuan ini kita akan memahami bagaimana dampak aktivitas ekonomi terhadap masyarakat dan lingkungan dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pengertian ya, definisi tentang eksternalitas ya, kemudian bagaimana kaitannya dengan kebijakan publik dan seterusnya, kita akan memulai dari sebuah pertanyaan. Ya. Kira-kira jika ada pabrik membuang limbah ke sungai, ya, apakah masyarakat sekitar itu ikut membeli produk pabrik tersebut? Nah, tentu jawabannya adalah tidak ya. Tidak semua masyarakat lingkungan sekitar pabrik tersebut membeli produk dari sebuah pabrik. Ya. Padahal bisa jadi di sekitar lingkungan pabrik tersebut masyarakat itu mendapatkan sebuah dampak. Ya. Apakah itu dampak baik atau dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kalau mereka tidak ikut menikmati manfaatnya, lalu mengapa mereka harus menanggung dampaknya? Nah, disinilah inti persoalan ekonomi muncul. Ya. Jadi, dalam praktik perekonomian di Indonesia, seringkali terjadi perusahaan mendapatkan keuntungan, tetapi apa? Ternyata masyarakat dan negara menanggung kerugian. Nah, fenomena inilah yang disebut sebagai eksternalitas. Mari kita lihat. Jadi apa itu eksternalitas? Ya, eksternalitas adalah dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi tersebut. Ya. Nah, aktivitas ekonomi ya, oleh baik itu produksi, ya, kemudian ada distribusi oleh sebuah pabrik misalnya, nah itu bisa memberikan dampak kepada pihak ketiga, baik masyarakat sekitar, ya, maupun negara. Yang bisa jadi masyarakat sekitar itu sebenarnya mereka tidak terlibat sama sekali dalam transaksi tersebut, ya. Jadi, dalam perspektif yang lebih, fokus pada khususnya adalah keuangan publik, eksternalitas itu ternyata bukan hanya sekedar dampak samping atau efek sampingnya, tetapi eksternalitas itu adalah akar dari beban fiskal negara dan ketidakadilan ekonomi. Kenapa? Kita bisa melihat dari biaya atau manfaat sosialnya, ya. Dalam eksternalitas, kita bisa melihat dampak positif atau dampak negatifnya, ya. Biaya atau manfaat sosial itu tidak tercermin dalam harga pasar, ya. Jadi harga itu biasanya adalah menggambarkan atau, mencerminkan sebuah biaya produksi. Ya, tapi dalam realitanya, harga itu hanya mencerminkan biaya privat, tidak mencerminkan biaya sosial. Padahal ada biaya-biaya sosial yang harus dibayar jika sebuah pabrik atau sebuah aktivitas ekonomi tersebut memberikan dampak negatif terhadap sosial, ya, baik masyarakat maupun negara. Ya, jadi secara sederhana, eksternalitas itu adalah dampak aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat dalam transaksi. Ya, tapi eksternalitas terjadi karena harga pasar gagal mencerminkan biaya sosial yang sebenarnya. Ya, biaya sosial yang sebenarnya tadi itu adalah di mana dampak-dampak negatif ini tidak dihitung dalam biaya-biaya aktivitas ekonomi dalam sebuah pabrik tersebut. Ya. Contohnya apa? Contoh, pabrik membuang limbah ke sungai. Pabrik dan konsumen mendapat keuntungan, ya. Jelas mereka pabrik itu mendapat keuntungan atas penjualan, konsumen juga mendapat keuntungan atas hasil produksi yang kemudian yang bisa dikonsumsi oleh para konsumen. Nah, tetapi masyarakat sekitar menanggung kerugian akibat pencemaran, ya. Jadi kerugian tersebut, ya, seharusnya oleh perusahaan itu dihitung sebagai biaya sosial. Ya, jangan sampai harga hanya mencerminkan biaya produksi. Ya. Kalau lalu apa yang terjadi jika perusahaan itu hanya mencerminkan harga sebagai biaya produksi? Ya, nanti yang terjadi adalah barang itu bisa terlihat murah. Padahal sebenarnya mahal jika seluruh dampaknya dihitung. Ya. Misalnya ada pabrik tekstil, ya. Barang-barangnya terlihat murah. Karena apa? Mereka, pabrik tekstil tersebut, tidak memperhitungkan biaya sosial. Ya. Dampak-dampaknya yang terjadi di lingkungan sekitar pabrik itu tidak dihitung. Sehingga harga terlihat murah. Padahal sebenarnya mahal. Gitu. Nah ini kemudian disebut sebagai market failure atau kegagalan pasar. Oke, next. Nah, kemudian masuk ke jenis-jenis eksternalitas. Yang pertama adalah eksternalitas positif. Ya. Kemudian ada eksternalitas negatif. Apa itu eksternalitas positif? Manfaat bagi pihak lain tanpa mereka membayar. Ya. Kemudian eksternalitas negatif itu kerugian bagi pihak lain yang tidak terlibat. Ya. Anggap saja dalam sebuah lingkungan pabrik ya, di sekitarnya itu kan ada kelompok masyarakat, mereka itu ketika mendapat manfaat, ya, manfaat baik atas sebuah aktivitas ekonomi, nah ini bisa disebut sebagai eksternalitas positif, walaupun mereka tidak ikut membayar. Ya. Kemudian ketika pabrik tersebut atau sebuah aktivitas ekonomi tersebut memberikan dampak negatif atau kerugian bagi pihak lain, padahal mereka itu tidak terlibat secara langsung, maka ini disebut sebagai eksternalitas negatif. Ya, jadi eksternalitas negatif itu nanti dia bisa memberikan, berbagai dampak-dampak ya, kemudian juga nanti ada kaitannya ke beban APBN, ya. Jadi bagaimana eksternalitas bekerja, itu kita bisa melihat misalnya, dalam kasus pencemaran sungai oleh industri, atau mungkin polusi udara dari industri, limbah mencemari sungai, kebakaran hutan dan lahan, ya. Prosesnya itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui mekanisme yang cukup sistematis. Misalnya, pertama, perusahaan ingin menekan biaya produksi agar lebih kompetitif. Nah, salah satu cara termudah adalah dengan tidak mengolah limbah, ya. Kemudian yang kedua, keputusan tersebut kemudian membuat biaya produksi menjadi lebih rendah. Iya kan? Kenapa? Karena mereka tidak memikirkan bagaimana mengolah limbah, tidak menggelontorkan dana atau, memberikan apa namanya, atau membuat biaya-biaya sosial ya, biaya-biaya untuk mengolah limbah sehingga harganya bisa lebih rendah. Biaya produksinya juga menjadi lebih rendah. Sehingga harga produk itu bisa lebih murah dan perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tapi ternyata di sisi lain, limbah yang dibuang ke sungai itu bisa menyebabkan air tercemar, ya, masyarakat kehilangan akses air bersih, muncul berbagai penyakit,
Nah, pada tahap ini muncul pertanyaan penting nih, apa? Siapa yang menanggung biaya dari kerusakan tersebut? Siapa yang menanggung biaya atas tercemarnya air? Ya, siapa yang menanggung biaya atas kehilangannya akses air bersih untuk masyarakat? Siapa yang menanggung biaya jika terjadi penyakit pada setiap individu masyarakat? Jawabannya apa? Kembali lagi, yang menanggung dampak negatif tersebut adalah masyarakat, baik dari biaya kesehatan maupun biaya air bersih, dan juga oleh negara. Melalui apa? Melalui anggaran kesehatan dan anggaran lingkungan. Ya, ini contoh dari eksternalitas negatif. Ya. Kalau yang positif, tentu artinya dalam sebuah aktivitas ekonomi itu kemudian bisa meningkatkan kualitas SDM. Ya. Misalnya ada apa namanya? Ada program vaksinasi itu bisa mengurangi penyebaran penyakit, ya. Program KIP di Indonesia itu kemudian bisa memberikan dampak-dampak positif juga bagi mereka yang tidak terlibat secara langsung. Ya. Nah, jadi dalam perspektif keuangan publik, ya, fenomena-fenomena tersebut itu menunjukkan terjadinya pergeseran biaya dari sektor privat ke sektor publik. Ya. Artinya apa? Perusahaan tidak menanggung seluruh biaya produksinya. Ya. Sebagian biaya itu dipindahkan ke masyarakat dan APBN. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah anggaran kesehatan bisa meningkat, ya. Kemudian anggaran pemulihan lingkungan bisa meningkat, produktivitas masyarakat bisa menurun. Nanti dalam jangka panjang eksternalitas itu bisa menjadi beban fiskal negara. Ya itulah kenapa tadi saya menyebutkan bahwa eksternalitas negatif itu nanti dari aktivitas ekonomi bisa masuk, ya, menjadi beban APBN, ya, atau beban fiskal negara, ya. Jadi dampak-dampak negatif tersebut karena tidak dihitung, ya, oleh misalnya sebuah pabrik, ya, tidak mengolah limbah dan seterusnya memberikan dampak negatif itu ditanggung oleh masyarakat dan negara, ya. Nah, dalam jangka panjang eksternalitas tersebut menjadi beban fiskal negara. Seperti itu, ya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kegagalan pasar, ya, tadi bisa dilihat bahwa dari harga pasarnya, mereka tidak mencerminkan biaya sosial sebenarnya, ya. Jadi biaya sosialnya sebenarnya sangat tinggi, baik biaya dalam mencegah air tercemar tadi, atau mencegah masyarakat apa namanya, mencegah hilangnya akses air bersih untuk masyarakat, ya, atau mencegah berbagai penyakit, mencegah kerusakan jalan juga misalnya, ya, atau mencegah polusi udara dan sebagainya, itu sebenarnya ada biaya-biaya dan ketika harga pasar tidak mencerminkan biaya sosial, maka terjadi kegagalan pasar, ya. Kemudian bisa juga terjadi karena overproduction, ya. Karena biayanya dianggap rendah, tidak dihitung biaya sosialnya, ya, maka produksi bisa berlebihan, ya, seperti tekstil, ya. Kemudian dampak yang ditanggung pihak ketiga juga banyak, ya, tidak hanya masyarakat tetapi juga oleh negara. Ya, tidak hanya negara, mungkin masuk ke pemerintah, ya, pemerintah daerah, bahkan sampai ke lingkungan yang paling kecil itu juga bisa mengalami kerugian-kerugian. Nah, ini bisa masuk ke dalam apa namanya, bisa menyebabkan kegagalan pasar. Kemudian ada teorema kuasa dan solusi negosiasi. Jadi konsep utama atau yang paling dasar dari teorema kuasa adalah jika hak kepemilikan jelas dan biaya transaksi rendah, pihak terdampak dapat bernegosiasi untuk solusi efisien tanpa campur tangan pemerintah. Ya, jadi kita bisa melihat dari teorema ini, misalnya di apa namanya, misalnya tadi pabrik mencemari sungai, maka nelayan itu bisa mengalami kerugian, maka bisa dimunculkan sebuah solusi bahwa nelayan bayar pabrik untuk kurangi polusi atau pabrik bayar kompensasi pada nelayan. Contoh lainnya misalnya ada pabrik, misalnya PLTU gitu ya. Nah, nanti atau pabrik semen mereka dalam hal distribusi mungkin menggunakan alat-alat berat begitu ya, menggunakan kendaraan-kendaraan besar sehingga berpotensi untuk merusak jalan sekitar atau jalan sebuah daerah, ya. Maka mereka bisa menghitung biaya atau memberikan biaya-biaya kompensasi kepada masyarakat atau kepada daerah untuk perbaikan jalan dan seterusnya. Bisa juga dengan memberikan apa namanya, peluang-peluang kerja untuk masyarakat sekitar, ya, atau mungkin juga dengan kegiatan-kegiatan sosial di sekitar pabrik dan seterusnya, ya. Jadi pihak terdampak itu dapat bernegosiasi untuk mendapatkan solusi yang efisien tanpa harus campur tangan pemerintah, ya. Publik juga bisa bekerjasama dengan masyarakat, ya, atau kelompok masyarakat untuk menanggulangi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi sebuah pabrik tersebut, ya, sehingga ada solusi di tengahnya tanpa harus campur tangan pemerintah. Ya. Nah, di sini bisa disorot, sudah saya sorot tentang kelemahannya bahwa solusi negosiasi ini sulit diterapkan karena banyak pihak yang terdampak, ya. Jadi misalnya sudah memberikan kompensasi kepada nelayan atau kepada sekolah-sekolah atau kepada lingkungan sekitar, tetapi ternyata tidak semua, ya, semua orang yang terdampak itu mendapatkan keuntungan, ya, atau mendapatkan kompensasi tersebut. Ya. Ditambah lagi biaya negosiasi pasti akan tinggi dan informasinya tidak sempurna. Artinya tidak semua masyarakat itu juga mendapatkan keuntungan dari negosiasi tersebut. Ya, lalu bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Bisa dengan pajak karbon, ya. Sudah ada harmonisasi peraturan perpajakan untuk mengurangi emisi, kemudian ada juga ada program-program, ya. Nah, ini penilaian kinerja lingkungan perusahaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian juga ada AMDAL, ya. Jadi harus dianalisis, ya, analisis mengenai dampak lingkungannya. Nah, itu wajib untuk setiap proyek besar. Ya, kalian bisa melihat beberapa proyek-proyek besar, misalnya semen, pabrik semen atau mungkin pabrik tekstil atau mungkin pertambangan dan seterusnya mereka wajib ada AMDAL. Kemudian program Citarum Harum, nah ini salah satu contoh juga ya. Pengawasan industri dan pemulihan lingkungan di Sungai Citarum misalnya. Kemudian lalu bagaimana perspektif ekonomi Islam? Dalam ekonomi Islam, kasus ini tuh termasuk mafsadah ammah, ya, atau kerusakan publik yang luas. Karena apa? Dampaknya itu lintas wilayah, ya, lintas generasi, merusak keseimbangan alam, ya. Nah, jadi dalam konteks ini negara itu memiliki legitimasi kuat untuk memberikan sanksi tegas, membatasi aktivitas ekonomi yang merusak. Nah, itu mereka boleh, ya. Jadi ketika terjadi kegagalan pasar tadi, kemudian terjadi
kegagalan pasar karena, apa namanya, kerusakan lingkungan, kemudian biaya sosial tidak dihitung, tidak melakukan kompensasi-kompensasi dan seterusnya, maka pemerintah bisa memberikan peraturan atau kebijakan-kebijakan untuk mengatasi hal tersebut, ya. Misalnya dengan memberikan sanksi atau membatasi aktivitas ekonomi yang merusak, ya. Jadi mafsadah itu kerusakan, kerugian, atau bahaya bagi masyarakat yang melanggar maqasid syariah, ya. Maqasid syariah sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa ada 5 ya maqasid syariah. Ada menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta, ya. Nah, sebelum kita ke studi kasus terkait kebakaran hutan ya. Jadi, kembali lagi tadi kepada, apa namanya, kebijakan publik di Indonesia. Jadi ada tadi pajak karbon ya. Misalnya pajak karbon, ya. Pajak karbon ini bisa menjadi, salah satu pilihan ya. Kenapa? Karena tarifnya itu masih rendah, ya. Tarifnya masih rendah, kemudian, ini juga bisa menjadi, apa namanya, penghalang atau tantangan tersendiri ketika melakukan pajak karbon. Sudah tarifnya masih rendah, kemudian implementasinya juga belum optimal. Kemudian terkait AMDAL juga, ya. Nah, nanti ini bisa apa namanya, dianalisis ya, terhadap studi kasus kebakaran hutan. Misalnya kebakaran hutan di, Sumatera ya. Atau di Kalimantan. Nah, ini bisa dipilih ada beberapa kebijakan publik di Indonesia yang bisa diterapkan. Bisa juga dengan AMDAL ya. AMDAL itu karena dia apa namanya bentuknya adalah analisis ya, maka bisa berfungsi sebagai alat pencegahan sebelum proyek berjalan. Meskipun dalam praktiknya itu sering menjadi formalitas administratif saja, tapi AMDAL itu tidak dilakukan dengan benar. Nah, ini sering kali terjadi di apa proyek-proyek ya, terutama di Indonesia. Nah, selanjutnya kita bisa melihat misalnya kebakaran hutan di Indonesia, kita bisa melihat pembukaan lahan ya. Ada banyak perkebunan ya, perkebunan yang dibuka dengan cara membakar hutan. Nah, membakar hutan itu kenapa dengan membakar hutan? Karena biayanya lebih murah. Ya. Ingin membuka lahan langsung bakar hutan, biaya lebih murah. Padahal dampaknya itu sangat besar bagi masyarakat maupun negara. Ya. Bahkan dampaknya itu masuk ke lintas negara ya. Baik polusi udaranya, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem. Nah, ini menurut eh, apa namanya menurut pelaksana proyek itu biayanya murah, tetapi banyak biaya-biaya sosial yang ternyata tidak dihitung. Tidak dihitung, kemudian banyak biaya-biaya sosial yang ternyata dia tidak apa namanya banyak kerugian-kerugian yang tidak tercover ya oleh atau tidak dihitung oleh sebuah atau pelaksana proyek gitu ya. Nah, kemudian ketiga kerugian ekonomi jelas. Kenapa? Karena dengan adanya kebakaran hutan maka dapat menimbulkan berbagai penyakit pernapasan. Bahkan pernah ya di apa namanya di negara tetangga itu mereka sampai mewajibkan masyarakatnya untuk memakai masker ketika terjadi kebakaran hutan di Kalimantan dan seterusnya. Termasuk gangguan transportasi udara. Ya. Nah, ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Dalam Islam tindakan ini termasuk mafsadah karena merusak lingkungan. Jelas ya, membahayakan manusia, kemudian merugikan masyarakat luas. Dan jelasnya adalah bertentangan dengan prinsip maqasid syariah. Ya. Jadi dalam perspektif keuangan publik Islam, solusi itu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga moral dan apa namanya proses yang sistematis. Seharusnya apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha atau pelaksana proyek tersebut adalah mereka seharusnya menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan. Ya. Jangan sampai mengambil jalan pintas ya, dengan biaya yang paling murah, padahal biaya sosial itu sangat tinggi. Ya. Kemudian seharusnya negara di sini masuk. Ya, mereka berperan, misalnya negara itu membuat regulasi, tapi tidak hanya membuat regulasi, tapi juga memastikan diimplementasikan. Ya. Jangan sampai seperti tadi ya, AMDAL, kemudian proper, kemudian kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang itu kemudian tidak diimplementasikan dengan baik oleh perusahaan atau pelaku usaha, ya, atau pelaksana proyek tersebut. Bisa juga misalnya memberikan apa namanya sudah terlanjur memberikan dampak negatif pada masyarakat, bisa diintegrasikan dengan instrumen sosial, misalnya dengan zakat untuk membantu korban atau wakaf untuk penyediaan fasilitas publik ya yang rusak oleh adanya aktivitas ekonomi tersebut. Ya. Atau juga bisa melakukan pencegahan kerusakan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dari seluruh pembahasan kita bisa memahami bahwa eksternalitas itu adalah sumber utama ketidakadilan ekonomi. Ya, jadi dalam konteks Indonesia eksternalitas itu menjadi beban nyata bagi APBN. Ya, kenapa? Karena kerusakan-kerusakan tadi, biaya sosial yang dihitung oleh pelaksana proyek atau pelaku usaha itu bisa nanti masuknya adalah ke beban APBN, meskipun tidak secara langsung. Ya. Kemudian negara juga bisa hadir karena terjadi kegagalan pasar. Ya. Sedangkan dalam Islam eksternalitas negatif itu bagian atau menjadi sebuah mafsadah atau kerusakan yang harus dihilangkan. Nah, dengan adanya keuangan publik Islam, itu kemudian negara bisa mengatur bagaimana caranya agar dapat mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Ya. Nah, jadi seperti itu materi tentang eksternalitas dan kaitannya dengan keuangan publik Islam. Ya, saya punya sebuah pertanyaan untuk kalian bisa memperdalam materi pada pertemuan hari ini. Eh, jadi pertanyaan adalah, jika kerusakan lingkungan terus ditanggung oleh negara, kira-kira menurut kalian, apakah sistem ekonomi kita itu sudah adil? Nah, ini silakan bisa kalian cermati lebih dalam, kalian bisa dapat apa namanya mencari informasi lebih banyak lagi terkait eksternalitas, kemudian dapat menganalisis tersebut. Ya, bukan sebagai tugas, tetapi kalian bisa memperdalam informasinya dengan analisis-analisis khusus. Terima kasih untuk pertemuan kelima tentang eksternalitas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.